Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, yaitu Ibu Nilawati, dalam pembelajaran materi teks prosedur kompleks di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini adalah materi yang sangat menyenangkan karena materi ini selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, sekarang kita pahami apakah definisi dari teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah sebuah teks yang berisi tahapan atau langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu kegiatan ataupun tujuan. Di sini, setiap orang wajib melakukan urutan-urutan atau langkah-langkah yang benar, tepat, sehingga tujuan tercapai. Jika tahapan-tahapan atau ada beberapa bagian yang tidak kita lakukan, otomatis hasilnya tidak akan sempurna. Struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama, ada yang namanya bagian tujuan. Yuk, kita simak contoh yang akan Ibu paparkan. Kita sering sekali membuat kue, terutama kue bawang. Ini menjelang hari raya. Anak-anak sering membantu ibu di rumah. Bagaimanakah cara membuat kue bawang? Sangat menyenangkan. Oke. Untuk membuat sebuah kue bawang, itu ada tata caranya, ada aturannya. Yang pertama, harus sesuai dengan prosedur. Jika tidak sesuai dengan prosedur, hasilnya tidak akan sempurna. Bentuk yang berubah, rasa yang berubah, warna yang tidak sama. Intinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagian kedua, strukturnya adalah material. Di sini, untuk mempersiapkan sebuah kue bawang yang rasanya enak, menarik, kita membutuhkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan ini sesuai dengan resep dari kita masing-masing. Di sini contohnya adalah 500 gram tepung terigu, 10 buah bawang merah, 4 sendok makan bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok lada bubuk, dan lain-lain. Anak-anak bisa membaca sendiri di contoh yang Ibu paparkan ini. Selanjutnya, di bagian penutupnya. Di bagian penutupnya, ini bunyinya adalah langkah pertama. Campurkan, bukan di bagian penutup ya. Ini masuk di bagian langkah-langkahnya atau prosedurnya. Langkah pertama, campurkan semua bahan, lalu aduk hingga kalis. Kalis itu artinya merata. Yang kedua, jika adonan masih lengket di tangan, tambahkan tepung terigu secukupnya. Yang ketiga, cetak adonan menggunakan tangan hingga membentuk stik atau sesuai dengan selera. Gunting adonan, lalu digoreng dengan api yang sedang. Jika sudah matang, diangkat. Oke, lalu ada bagian kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Ingat, teks prosedur kompleks mempunyai dua hal. Satu, struktur. Yang kedua, bagian kebahasaan. Yang bagian struktur tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian kebahasaan. Bagian kebahasaan yang akan Ibu kupas adalah tentang kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang memberi informasi. Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta ataupun menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk kalimat interrogatif adalah kalimat yang berbentuk pertanyaan. Sekarang kita akan mencoba melihat contohnya. Langkah pertama, campurkan semua adonan hingga kalis.
bentuk pertanyaannya itu bisa dikategorikan ke dalam jenis kalimat apa? Benar sekali. Jawabannya adalah kalimat imperatif. Mantap. Selanjutnya, ada butir pertanyaannya. Jika adonan masih lengket di tangan, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Kalimat di atas tergolong yes. Jawabannya adalah kalimat imperatif. Sudah 2 ya, kalimat imperatif yang Ibu jelaskan. Berikutnya. Ini anak-anak sedang mengerjakan tugas. Ibaratnya anak-anak itu sekarang sedang mengerjakan tugas. Bunyi pertanyaannya adalah, kue bawang enak rasanya. Kalimat di atas tergolong kalimat deklaratif. Bagus sekali. Selanjutnya, butir pertanyaannya adalah, mudah bukan membuat kue bawang? Kalimat itu tergolong jenis kalimat yes. Jawabannya adalah kalimat interrogatif. Jadi simpulannya adalah membuat teks prosedur kompleks adalah sebuah hal yang mudah tetapi wajib berbentuk proses. Apapun bisa kita kemas menjadi sebuah teks prosedur kompleks. Tetapi ingat, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan secara sempurna supaya hasilnya juga sempurna. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.